Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM Renewing Your Mind. Melalui program ini kita akan bersama-sama belajar mengenal kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita sehingga semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Bapa. Sebelumnya saya ajak kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama dalam program RYM. Kami rindu belajar firman-Mu. Kiranya Engkau taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini. Kiranya Engkau melayakkan setiap kami. Kami boleh mengerti kebenaran-Mu yang murni, bahkan kami boleh menghidupinya, sehingga kami boleh mengerti tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Kami boleh Kau kembalikan ke rancangan semula. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah atas kami. Kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya percaya kita sering mendengar kalimat atau ucapan mengandalkan Tuhan atau andalkan Tuhan. Yang jadi persoalan adalah apakah kita benar-benar mengerti mengandalkan Tuhan yang benar itu yang seperti apa, yang bagaimana. Harus disadari betul bahwa umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru itu berbeda. Umat perjanjian lama itu belum mendengar Injil, sehingga mereka tidak memahami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mereka belum bisa mengenal Allahnya secara utuh. Itulah sebabnya Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan untuk membuktikan siapa sebenarnya Allah yang benar itu. Mengingat ketika itu banyak sesembahan-sesembahan seperti Zeus, Olympus, Molok, Dagon, Asitoret, Baal, dan sebagainya. Bangsa-bangsa waktu itu mengandalkan sesembahan atau dewanya untuk melindungi, untuk memberkati, untuk menolong mereka dalam hal-hal lahiriah atau jasmani. Jadi tidak heran kalau ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan, maka juga selalu terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti misalnya menang atas musuh, panen raya yang berlimpah, dan hal-hal lain yang secara langsung tidak berkenaan dengan perubahan karakter dan kekekalan. Ingat, ketika Elia bertarung melawan nabi-nabi Baal, sehingga Allah mengirimkan api dari surga untuk membakar persembahan yang berupa lembu itu. Nabi Yeremia pun mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Dia. Yeremia 17 ayat 7. Ingat saudara, semuanya itu konteksnya adalah bangsa Israel
yang mana orientasi hidupnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, sehingga ketika mengandalkan Tuhan maka selalu terkait dengan hal-hal lahiriah, karena memang saat itu bangsa Israel hidup dalam penindasan. Mereka membutuhkan seorang Mesias, mereka membutuhkan satu kehidupan yang lebih baik. Di sini Tuhan bisa memahami, Tuhan bisa memberikan toleransi dan mengerti, sehingga Tuhan membela mereka, bahkan memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel bisa membuktikan bahwa Allahnya yang benar. Itu tentu berbeda dengan umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru sudah mendengar Injil, sudah mengerti dengan benar siapa Allah yang benar itu, sudah menerima penyataan Allah melalui Kristus dan Roh Kudus. Maka saudara, orientasi hidup dari umat perjanjian baru sesungguhnya bukan lagi mengenai berkat-berkat jasmani, melainkan perubahan karakter dan kekekalan. Dengan demikian, ketika mengandalkan Tuhan, kita, umat perjanjian baru, saudara dan saya, harusnya selalu terkait dengan perubahan karakter untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, sehingga berkenan kepada Bapa. Mengandalkan Tuhan bagi umat perjanjian baru, bagi saudara dan saya, bukan berarti tidak bertanggung jawab atau memindahkan tanggung jawab kepada Tuhan atas segala persoalan dan masalah yang kita alami di dalam hidup ini. Bukan, sebaliknya kita harus berjuang maksimal untuk menggunakan segala potensi yang ada, baik itu tenaga, pikiran, atau daya, lalu menerima apapun yang terjadi. Dengan kata lain, harus ada usaha atau perjuangan yang maksimal. Itu harus dilakukan terlebih dahulu. Barulah setelah kita melakukan usaha yang maksimal, kita menerima situasi atau keadaan apa yang kita alami sebagai sesuatu yang baik dan berguna. Bahkan ketika hasil perjuangan atau hasil usaha yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tetap menerima dan mempercayai itu sebagai yang terbaik dari Tuhan. Kita tetap menerima keadaan itu sebagai hal yang tidak mencelakakan kita, menerima keadaan itu sebagai berkat kekal. Hal itu berarti melalui semuanya itu kita sedang didewasakan oleh Tuhan, sedang dipersiapkan untuk kehidupan di kekekalan nanti. Itulah mengandalkan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Kalau keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menerima dengan percaya bahwa hal itu tidak akan mencelakai kita.
Tuhan sangat bisa kita andalkan, saudara, untuk mengubah keadaan terburuk, sekalipun menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Inilah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa, yang benar. Kalau mengandalkan Tuhan hanya karena menerima kemudahan dan jalan keluar dari berbagai masalah yang ada, sesungguhnya itu bukanlah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa, yang Tuhan kehendaki. Bukan begitu. Mengandalkan Tuhan seperti itu masih menggunakan cara lama, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita beda. Sebagai umat perjanjian baru, tidak boleh seperti itu. Kita diproyeksikan untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. Hal mengandalkan Tuhan harus bertalian dengan karakter yang diubahkan seperti Kristus dan dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kalaupun Tuhan mengambil alih semua persoalan kita dan dengan mudah memberi jalan keluar, maka sesungguhnya Tuhan merusak mental anak-anaknya. Sejatinya Tuhan menghendaki anak-anaknya memaksimalkan semua potensi sebagai wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Itu yang harus diperhatikan. Lalu mungkin kita sering mendengar orang berkata, Allah berperang ganti kita. Oh, pernyataan itu benar dan alkitabiah. Namun, kalimat itu harus dipahami konteksnya, yaitu ketika bangsa Israel dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Tuhan bertindak untuk melindungi umatnya. Nah, pernyataan Allah berperang ganti kita tidak boleh menjadi alasan orang percaya menjadi malas dan tidak bertanggung jawab menghadapi hidup dengan berbagai persoalannya. Dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya, Allah berperang ganti kita bisa terjadi pada saat orang percaya dalam situasi atau keadaan yang ekstrim, yaitu saat orang percaya sudah tidak berdaya sama sekali. Itu pun tidak selalu sesuai dengan keinginan atau harapan kita, tetapi berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan Tuhan. Jadi, jangan sampai seorang Kristen yang sebenarnya masih bisa berusaha, tetapi karena malas dan tidak membangun atau tidak mengobarkan daya juang, kemudian berharap Tuhan bertindak menyelesaikan persoalannya, lalu berkata Allah berperang ganti kita. Bukan. Kalau Tuhan mudah bertindak untuk menyelesaikan masalah orang percaya, Tuhan merusak mental orang tersebut. Hal ini akan membuat seseorang menjadi malas, memiliki daya juang rendah, dan tidak bertanggung jawab. Hendaknya kita tidak berpikir salah bahwa bila kita mempercayai kuasa Tuhan, Ia akan melakukan apapun supaya namanya dimuliakan. Hal ini seakan-akan Tuhan membutuhkan pujian dan sanjungan. Pada dasarnya, percaya kepada Tuhan itu bukan karena kuasanya, melainkan karena pribadinya. Percaya kepada Tuhan berarti menerima semua tindakannya. Saudara, seorang yang percaya kepada Tuhan dengan jalan menerima semua tindakannya adalah ciri nyata dari mengandalkan Tuhan yang dewasa, yang benar. Dan saya percaya untuk sampai pada titik mengandalkan Tuhan secara dewasa itu tidak mudah. Maka
kita harus mau belajar mempercayai pribadinya dalam keadaan apapun. Kita tidak lagi memaksa Tuhan menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya dalam tanggung jawab dan kebergantungan kepadanya. Begitu saudara. Saya percaya kebenaran ini akan membuka pikiran kita sehingga kita boleh mengerti seperti apa mengandalkan Tuhan yang benar, yang dewasa, yang dikehendaki Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan dan kita pujikan satu pujian. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Mu di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Mu di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Mu di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Mu di keabadian-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur oleh karena kami boleh belajar dan mendengarkan kebenaran-Mu yang sejati. Bapa, kami akui selama ini kami salah di dalam mengandalkan Engkau atas hidup kami. Kami mau berubah ya Bapa.
kami akan menerima apapun yang menjadi keputusan daripadamu atas hidup kami. Walaupun hasil akhir dari perjuangan kami tidak sesuai dengan keinginan kami mau tetap percaya dan menerima itu sebagai suatu campur tangan-Mu yang terbaik, sebagai suatu berkat kekal, sehingga kami boleh Kau ubahkan semakin hari semakin serupa dengan putra tunggal-Mu dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap yang mengikuti acara ini, yang mendengarkan dan memperhatikan firman-Mu, menyimpan di dalam hatinya. Kami sungguh percaya bahwa apapun yang menjadi pergumulan atas hidup mereka, Engkau campur tangan, Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar acara ini berakhir, kami berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya, kami menerima berkat yang daripadamu, baik berkat itu berkat jasmani dan berkat rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.